Bab 1281, Intisari Pedang. 5 menit. Pedang di platform batu membeku. Intisari pedang adalah tingkat pemahaman tertinggi terhadap ilmu pedang, jadi tentu saja, tidak mudah untuk mencapai ranah itu. Tanpa pengalaman dan akumulasi selama beberapa abad, hampir tidak mungkin untuk membuat terobosan. Bahkan maestro pedang tua, yang terkenal sebagai salah satu jenius terbesar dalam ilmu pedang di zamannya, harus bekerja tanpa henti selama lebih dari 100 tahun sebelum dia berhasil mencapai ranah itu. Di sisi lain, pemuda di hadapannya tampaknya baru berusia awal 20-an, namun, dia benar-benar mengklaim bahwa dia akan dapat mencapai terobosan dalam 5 menit. Bagaimana itu mungkin? Penatua, itu jelas omong kosong. Dia jelas mencoba mengulur waktu. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, tidak ada yang mengatakan bahwa dia akan melakukannya dalam 5 menit itu. Melihat situasinya berkembang ke arah di luar kendalinya, Jiling Zhen berseru dengan cemas. Aku tidak memanggilmu untuk mengobrol dengan musuh, sebagai senjata, bisakah kamu menunjukkan profesionalisme? Diam, pedang itu berteriak dengan marah. Weng! Sebelum Jiling Zhen bahkan bisa bereaksi, gelombang pedang Qi yang kuat sudah melesat ke arahnya. Ngeri, dia dengan cepat menyalurkan Zen Qi-nya untuk membela diri. Peng! Namun, pedang Qi masih mengatasi pertahanannya dan mengenai dadanya dengan tepat. Wajahnya memerah, dan semburan darah segar keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, potongan horizontal yang mencolok muncul di dadanya. Selama ini, sementara Jiling Zhen tahu pedang itu adalah artefak tingkat tinggi Sein, dia tidak tahu apa tingkat pastinya. Namun, ketika dia merasakan pedang Qi terpancar oleh pedang, dia segera menyadari bahwa kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh pedang itu jauh di luar imajinasinya. Hanya pedang Qi sederhana sudah cukup untuk membuatnya benar-benar tak berdaya. Jika pedang itu mencoba untuk merenggut nyawanya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Cobalah mengucapkan kata lain, dan aku akan membunuhmu sekarang juga. Pedang itu menderu dingin. Itu juga tidak heran mengapa itu akan marah. Sebelum kematian Old Sword Maestro, dia telah menyegel pedang di sini sebagai warisan untuk penerusnya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh penerusnya untuk membuka segelnya. Pertama, ia harus sepenuhnya memahami konseptualisasi di balik karakter, jian pedang di luar. Kedua, pemahamannya tentang ilmu pedang harus mencapai tingkat intisari pedang. Hanya ketika kedua faktor ini terpenuhi, pedang akhirnya akan dibebaskan dari platform batu. Selama bertahun-tahun, banyak jenius telah menemukan jalannya, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada dari mereka yang mampu memenuhi 2 kondisi secara bersamaan. Jiling Zhen dapat dikatakan sebagai orang yang paling dekat untuk membuka segelnya dalam beberapa ribu tahun terakhir, tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun beberapa abad kerja keras, dia masih tidak dapat mengambil langkah terakhir untuk mencapai intisari pedang. Jika Zhang Xuan benar-benar mampu mencapai intisari pedang, dia akan dapat membebaskannya dari pengekangannya. Secara alami, bagaimana itu bisa membiarkan orang lain mengganggu kesempatan yang sulit didapat ini? Penatua, tidak menyangka bahwa beberapa abad persahabatan sebenarnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan beberapa kata yang diucapkan oleh Zhang Xuan. Jiling Zhen gemetar karena marah. Mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berseru, orang itu di sana telah menggunakan Impartation of Heaven's Will dan nada-nada iblis untuk mempengaruhimu. Jelas bahwa dia tidak baik. Mengayunkanku, itu benar, Penatua, tidak ada praktisi pedang yang tidak tahu betapa sulitnya mencapai intisari pedang. Bahkan maestro pedang tua harus bekerja keras bertahun-tahun sebelum berhasil mencapai ranah itu. Jiling Zhen berbicara dengan nada khawatir. Dia hanya berada di upper sword heart, bahkan tidak mencapai level half quintessence. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai terobosan ke intisari pedang hanya dalam beberapa menit? Itu jelas merupakan upaya untuk mengulur waktu. Dia mungkin berniat menggunakan semacam metode rendahan untuk menjinakkanmu. Ini, mendengar kata-kata itu, pedang itu ragu-ragu. Ada beberapa arti dari apa yang dikatakan Jiling Zhen. Jika itu mudah untuk mencapai intisari pedang, itu tidak akan dikenal sebagai ambang menuju puncak ilmu pedang. Kembali pada tahun-tahun itu, banyak ahli pedang dari aliansi kekaisaran telah datang untuk menantang maestro pedang lama, dan tidak ada kekurangan guru master bintang 8 di antara mereka. Namun, mereka semua akhirnya dikalahkan oleh pemahaman superiornya tentang ilmu pedang. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya mencapai level intisari pedang. Dari perspektif seperti itu, memang diragukan apakah seorang pemuda berusia awal 20-an akan mampu mencapai terobosan ini atau tidak. Orang itu adalah orang yang tercela dan licik. Tanpa ragu, dia melakukan trik liciknya sekali lagi. Penatua, saya sarankan Anda membunuhnya saat ini juga hanya untuk aman. Menyadari bahwa pedang mulai bergoyang mendukungnya, Jiling Zhen segera menekan dengan nada cemas. Tapi di tengah kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba menegang secara naluriah. Setelah itu, inten pedang yang luar biasa agung dan murni meledak ke langit. Panjang, seolah-olah gelombang besar telah dibangkitkan di Sword Lagoon.
Dalam sekejap mata, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arah mereka, membentuk badai menakutkan di sekitar mereka. Ini adalah, Jilingzhen jelas merasakan niat pedang di dalam tubuhnya ditekan sepenuhnya, mencegahnya bahkan untuk bergerak satu langkah pun. Sebuah firasat buruk membayangi pikirannya, dan wajahnya memucat. Dia perlahan membalikkan lehernya yang kaku ke arah dari mana Sword Inten berasal. Pria muda yang baru saja berbicara beberapa saat sebelumnya muncul di hadapannya. Matanya masih benar-benar tertutup, tetapi pada saat ini, rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi pisau tajam yang bahkan bisa menantang para dewa. Weng 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 weng, pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang dari luar formasi, dan mereka dengan cepat mengambil posisi berlutut di depan pemuda itu, seolah memberi hormat kepada kaisar baru mereka. Servility of the Myriad Swords, ini Sword Quintessence. Jilingzhen melebarkan matanya ketakutan sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Itu hanya sesaat setelah dia mengatakan bahwa tidak mungkin bagi pemuda itu untuk mencapai terobosan pada intisari pedang dan dia hanya mengulur waktu ketika situasi seperti itu terjadi. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dunia telah mengarahkan niat jahatnya sepenuhnya ke arahnya. 700 tahun yang lalu, dia mencapai Half Quintessence. Sejak saat itu, dia telah mencoba untuk meningkatkan penguasaan ilmu pedangnya untuk mengambil langkah terakhir ke depan, dan untuk ini, dia telah menggunakan segala macam cara dan mempelajari semua jenis buku. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, dia masih tidak dapat memahami alam di atas Half Quintessence. Di sisi lain, pemuda itu hanya menutup matanya selama beberapa menit, dan dia telah mencapai tingkat yang berada di luar jangkauannya. Kontras yang mencolok antara kedua penderitaan mereka membuatnya mengalami gangguan mental. Jika bukan karena pikirannya yang teguh, untaian rasionalitas terakhir dalam pikirannya mungkin akan putus begitu saja, meninggalkannya jatuh tanpa henti ke jurang kegilaan. Dia benar-benar memahami intisari pedang. Ini benar-benar buruk. Di sisi lain, mata Jiling Feng menyipit ngeri. Dia berpikir bahwa selama mereka menggunakan bantuan pedang pribadi maestro pedang lama, mereka seharusnya bisa menyingkirkan Zhang Xuan tanpa kesulitan. Faktanya, itulah salah satu faktor yang berkontribusi mengapa mereka memilih untuk pindah ke sini, sehingga mereka setidaknya memiliki kartu truf untuk dijadikan sandaran jika keadaan menjadi serba salah. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka berdua akhirnya akan terhubung bersama, dan Zhang Xuan bahkan berhasil mencapai terobosan ke intisari pedang. Pada tingkat ini, pedang itu bahkan mungkin mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya. Singkatnya, mereka berada dalam masalah besar. Lari, menyadari hal ini, Jiling Feng menekan rasa sakit yang bergema di seluruh tubuhnya dengan setiap gerakan dan melarikan diri secepat yang dia bisa dari kabut. Meskipun dia hanya berhasil melewati formasi Chaotic Palace Beguilemen berkat arahan Jilingzhen saat itu, dia telah menghafal lorong dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, formasi sebagian besar telah dihancurkan oleh ledakan Sword Inten dari kebangkitan pedang, sehingga membuatnya lebih mudah untuk melarikan diri dari area tersebut. Hualala, hampir setelah mengambil 2 langkah, bahkan sebelum dia bisa pergi jauh, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tiba-tiba merasakan bagian atas tubuhnya jatuh ke depan tak terkendali. Memalingkan kepalanya, dia melihat Jilingzhen menarik kembali jarinya dengan dingin, dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Jilingzhen seolah-olah mengatakan bahwa perbuatan yang baru saja dia lakukan tidak layak untuk dicatat. Dia menyaksikan Jilingzhen berbalik ke platform batu dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, berkata, "Penatua, saya hanya bergerak pada Zhang Xi di bawah penipuan adik laki-laki saya yang bodoh. Seperti yang kamu tahu, sudah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan Sword Lagoon, jadi aku tidak menyadari kejadian di luar. Kamu, pada tubuh bagian atas Jiling Feng jatuh ke tanah, dan darah menyembur liar dari bagian tubuhnya yang terputus. Bahkan hingga saat kematiannya, matanya melebar tak percaya, seolah tidak berani percaya bahwa kakak laki-lakinya akan benar-benar membunuhnya dengan tangannya sendiri. Terbiasa melihat pertumpahan darah, pedang itu tidak bergeming sedikit pun oleh darah kental di depan matanya. Sebaliknya, itu berteriak dingin sebagai tanggapan atas kata-kata Jilingzhen, "Diam. Jangan ganggu terobosan anak itu." Iya, Jilingzhen buru-buru terdiam dan berdiri dengan patuh di tempat. Karena bahkan pendatang baru seperti Jiling Feng dapat melihat melalui sikap pedang, bagaimana mungkin Jilingzhen, yang telah menemani pedang selama ratusan tahun, mungkin tidak menyadarinya. Persyaratan untuk menjinakkan pedang adalah memahami intisari pedang. Karena Zhang Xuan telah berhasil mencapai intisari pedang, dan dia juga telah menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang konseptualisasi di balik karakter yang ditinggalkan oleh maestro pedang tua, hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menjinakkan pedang. Begitu itu terjadi, Jilingzhen akan mati. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk membunuh Jiling Feng dan menyalahkan semua yang terakhir.
Dalam menghadapi hidup dan mati, selama dia bisa bertahan, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan nyawa kerabatnya. Di sisi lain, Zhang Xuan tidak memedulikan kekacauan yang terjadi saat ini. Di bawah perlindungan klonnya, dia membenamkan dirinya dalam pengetahuan mendalam yang terkandung dalam seni pedang jalur surga baru yang telah dia susun sebelumnya. Seni pedang ini bisa dikatakan mengandung kebijaksanaan dari para praktisi pedang terkuat tidak hanya di kerajaan yang diberikan tetapi bahkan di aliansi kerajaan juga. Saat pemahaman Zhang Xuan tentang ilmu pedang semakin dalam, roh primordialnya juga mulai berubah bentuk menjadi pedang, dan dia merasa seperti dia bisa mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan hanya dengan lambaian tangannya. Ketika roh primordialnya akhirnya menyelesaikan metamorfosis menjadi bentuk pedang, dia menemukan bahwa dia tampaknya memiliki otoritas alami atas pedang yang lebih lemah darinya. Hanya dengan pemikiran belaka, dia mampu mendorong mereka menjadi tindakan. Tapi tentu saja, ini hanya bentuk kontrol yang paling dasar. Jika dia ingin memegang kendali mutlak atas pedang, dia masih harus mendapatkan pengakuan pedang dan menjinakkannya. Namun demikian, ini sudah merupakan kemampuan yang sangat menakutkan. Ini secara efektif berarti bahwa tidak ada praktisi pedang dari alam kultivasi yang sama seperti dia yang bisa menyaingi dia lagi. Dengan pendalaman pemahaman saya terhadap pedang, saya sekarang dapat menanamkan SWOT intent bahkan ke gerakan yang paling sederhana. Juga, saat aku menggunakan pedang, kekuatan bertarung yang bisa kukerahkan sekitar 2 kali lipat dibandingkan saat aku bertarung dengan seni tinju atau seni telapak tangan. Menilai inten pedang yang mengalir di dalam tubuhnya, Zhang Xuan mulai membuat ukuran utama kekuatannya saat ini. Seperti yang diharapkan dari intisari pedang, itu memang hebat. Sekarang setelah saya mencapai tingkat kekuatan ini, saya bertanya-tanya apakah saya bisa mengalahkan tiruan saya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, saya tidak memiliki kecenderungan masokis. Dia dan klonnya mungkin berasal dari jiwa yang sama, tetapi melalui kemampuan superior dari 9 hati lotus, klonnya memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi kemampuannya. Setiap kali Zhang Xuan berpikir bahwa dia telah membuat peningkatan substansial dan ingin membalas dendam atas penghinaan sebelumnya, dia akan menemukan bahwa klonnya telah tumbuh lebih kuat. Mungkin harus sama kali ini. Kedua jiwa mereka terhubung, memungkinkan mereka untuk berbagi semuanya secara telepati. Begitu pikiran mereka terhubung satu sama lain, tiruannya juga akan bisa memahami intisari pedang juga. Mengingat begitu, keuntungan apapun yang dia miliki atas klonnya akan dibatalkan juga. Jika dia benar-benar berani bergerak, ada sedikit keraguan bahwa orang yang akan terbaring menyedihkan di tanah sesudahnya adalah dia. Dengan pemikiran yang tersisa ini, Zhang Xuan perlahan membuka matanya. Hal pertama yang muncul di hadapannya adalah sekitar 100 pedang tingkat menengah Sein yang membungkuk tepat di depannya, masing-masing dari mereka gemetar ketakutan. Saya melihat, jadi itulah alasan mengapa pedang awan senja begitu takut pada Ma Minghai saat itu, pikir Zhang Xuan. Dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghapus roh pedang manapun hanya dengan pikiran. Mengingat begitu, bagaimana mungkin roh pedang tidak mengenal rasa takut? Zhang Xi, selamat atas terobosanmu. Mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Karena penipuan Jiling Feng yang tercela, saya membuat penilaian yang salah. Saya mohon pengampunan Anda. Setelah itu, Zhang Xuan dengan cepat mendengar seruan. Berbalik, dia melihat Jiling Zhen berlutut di tanah tidak terlalu jauh. Meskipun yang terakhir berusaha untuk menjaga dirinya tetap tenang, sedikit gemetar tubuhnya masih mengkhianati ketakutan bawaannya. Jiling Zhen sudah bukan tandingan Zhang Xuan sebelumnya, dan situasinya baru saja memburuk. Pedang di atas lempengan batu itu jelas-jelas bias terhadapnya, dan pemuda itu sudah memiliki lebih dari 100 pedang tingkat menengah Sein di bawah komandonya saat ini juga. Jika pemuda itu benar-benar ingin membunuhnya, yang diperlukan hanyalah pemikiran belaka. Kau meminta pengampunanku, Zhang Xuan mencibir. Melakukan pemindaian cepat di sekelilingnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Jiling Feng telah terbunuh. Kemudian, dia bertukar pandang dengan tiruannya, dan melalui interaksi telepati, dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi, dan kerutan yang dalam muncul di dahinya. Untuk rela membunuh bahkan saudaranya sendiri, Jiling Zhen benar-benar terburuk. Moral dan prinsip jelas tidak berarti apa-apa baginya. Dengan demikian, Zhang Xuan berkomunikasi secara telepati dengan tiruannya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke platform batu. Zhang Shi, seru pedang itu dengan gelisah. Itu telah disegel di sini sejak kematian maestro pedang lama, dan sudah hampir 10.000 tahun sejak itu. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hibernasi, ia masih sangat mendambakan kebebasan. Jika ada kesempatan baginya untuk meninggalkan tempat terkutuk ini, ia akan menggenggamnya tanpa ragu-ragu. Zhang Xi, aku memiliki warisan maestro pedang tua. Anda harus menarik saya keluar dari platform batu untuk menunjukkannya. Pedang itu memberitahu Zhang Xuan secara telepati.
Menarikmu keluar, Zhang Xuan bertanya sebelum menyadari. Dia tidak benar-benar memikirkannya dengan cara seperti itu sebelumnya karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh pedang, tetapi kata-kata yang baru saja diucapkan pedang membuatnya menyadari bahwa alasan mengapa pedang tidak bergerak selama ini adalah karena ada semacam segel yang menjebaknya di platform batu. Bahkan untuk sesuatu yang sekuat pedang tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, segel itu pasti sangat kuat. Karena itu, Zhang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika bahkan Anda tidak dapat berjuang untuk melepaskan segel, bagaimana mungkin saya dapat membebaskan Anda? Bab 1282, saya tidak akan mempelajarinya lagi. Platform batu ini juga ditinggalkan oleh Old Sword Maestro, dan hanya praktisi pedang yang memahami Sword Quintessence yang bisa membuka segel dan menarikku keluar. Namun, aku juga tidak terlalu yakin tentang bagaimana hal itu bisa dilakukan, jawab pedang itu dengan canggung. Maestro pedang tua telah meninggal tak lama setelah menyegelnya di platform batu, dan sejak saat itu ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berhibernasi. Yang ia tahu hanyalah bahwa untuk dibebaskan dari platform batu, ia perlu menemukan seorang praktisi pedang yang telah memahami intisari pedang dan konseptualisasi karakter, Jian pedang. Adapun bagaimana praktisi pedang itu bisa menariknya keluar dari platform batu, memalukan, itu tidak tahu apa-apa. Kamu juga tidak terlalu yakin bagaimana itu bisa dilakukan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Baiklah, biarkan aku mencobanya kalau begitu. Pedang itu adalah artefak tingkat tinggi Sein. Itu akan sangat berguna baginya, jadi dia tidak akan menolak kesempatan untuk mendapatkannya. Dengan gerakan cepat, Zhang Xuan muncul di depan platform batu. Dia meraih pedang dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, seolah-olah pedang itu dipaku ke platform batu, tidak bergerak sedikit pun. Sambil mengerutkan kening, Zhang Xuan mulai memeriksa platform batu dengan cermat. Ini adalah artefak yang dibuat oleh seorang desainer surgawi. Pantas. Dengan kekuatan Zhang Xuan saat ini, dia bahkan bisa mencabut seluruh gunung jika dia mau. Namun, baginya untuk benar-benar tidak berdaya di depan platform batu yang tampaknya biasa. Jadi, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat, dan dia dengan cepat menemukan bahwa seluruh platform batu adalah mekanisme perancang surgawi. Kecuali seseorang menggunakan metode khusus untuk menyelesaikan segel dan mekanisme perancang surgawi secara bersamaan, atau tidak mungkin untuk melepaskan pedang. Pedang itu mengatakan sebelumnya bahwa hanya mereka yang telah mencapai intisari pedang yang dapat menariknya dari platform batu. Mungkin aku perlu menggunakan inten pedangku sambil menarik pedang agar bisa bekerja. Dengan pemikiran ini, Zhang Xuan mengencangkan tangannya pada gagang pedang sebelum menutup matanya. Dia dengan cepat mengubah pemahamannya tentang intisari pedang menjadi gelombang niat pedang dan perlahan-lahan mendorongnya ke seluruh tubuhnya. Panjang, seolah-olah ada sesuatu yang diaktifkan. Dengan dengungan bergema, kekuatan aneh tiba-tiba meledak dari platform batu. Setelah itu, gelombang kuat dari SWOT Inten berdesir ke sekeliling sebelum dengan cepat membentuk penghalang di sekitar area tersebut. Hal pertama yang diperhatikan Zhang Xuan adalah bahwa persepsi spiritualnya telah diisolasi oleh penghalang SWOT Inten, mencegahnya merasakan apapun di luar penghalang. Kebalikannya kemungkinan juga benar, mereka yang berada di luar tidak mungkin bisa merasakan apa yang terjadi di dalam penghalang juga. Sambil mengerutkan kening dalam ketidakpastian, Zhang Xuan baru saja akan melepaskan cengkeramannya pada pedang untuk menilai situasinya saat ini ketika dia tiba-tiba melihat beberapa SWOT Inten yang tersisa di daerah itu perlahan berkumpul di depan matanya, secara bertahap membentuk siluet seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki sosok yang sedikit kurus, tetapi kehadirannya terasa seperti pedang yang sangat tajam yang akan mengiris apapun yang berdiri di depannya. Maestro pedang tua, Zhang Xuan memanggil dengan waspada. Meskipun lelaki tua itu adalah eksistensi yang hanya terbentuk dari SWOT Inten, Zhang Xuan bisa merasakan bahwa pihak lain menyimpan kenangan masa lalunya. Bahkan sebagai kumpulan SWOT Inten, pihak lain yang masih menggunakan mungkin jauh melampaui kemampuannya. Saya Jian Zhen, pria yang dikenal orang lain sebagai Maestro pedang tua. Karena Anda mampu membangkitkan wasiat yang saya tinggalkan, Anda pasti telah berhasil memahami intisari pedang. Dengan ini, Anda memenuhi syarat untuk mewarisi warisan saya. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata. Orang bisa samar-samar melihat SWOT Inten beriak di dalam mata hitamnya, seolah memberinya ketajaman untuk membedakan segala sesuatu di dunia. Berlututlah dan beri hormat kepadaku sebagai gurumu, dan aku akan memberimu 3 pedang lingsu dan metode untuk membuka segel di platform batu. Memberi hormat kepada Anda sebagai guru saya. Kerutan yang tidak mencolok muncul di dahi Zhang Xuan. Untuk mewarisi warisan dan kebijaksanaan saya, tentu saja, Anda harus mengakui saya sebagai guru Anda. Sang maestro pedang tua menjawab dengan nada otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 3 pedang lingsuku, pedang pemutus laut, pedang bencana laut, dan pedang penodaan surga, adalah teknik pertempuran terbaik.
Bahkan para ahli dari aliansi kekaisaran akan membunuh untuk kesempatan mempelajarinya. Jika hari-hariku tidak dihitung, aku tidak akan meninggalkan warisanku di sini untuk diambil oleh orang luar. Biasanya berbicara, ketika seorang ahli ingin mewariskan warisannya, pertama-tama dia akan menilai sifat, bakat, dan banyak aspek siswanya sebelum memutuskan apakah akan memberikan warisannya kepada yang terakhir. Lagi pula, tidak ada ahli yang tidak ingin menemukan penerus yang luar biasa untuk memajukan warisannya. Namun, pada saat Old Sword Maestro tiba di Sword Lagoon, dia sudah berada di ambang kematian, jadi dia tidak dalam kondisi fisik untuk melakukan terlalu banyak percobaan. Dengan demikian, dia hanya bisa meninggalkan karakter, Jian Pedang, dan platform batu untuk menilai penggantinya. Namun demikian, bahkan jika dia tidak dapat membuat penilaian yang baik tentang penggantinya, dia bertekad untuk membuat penggantinya mengakui dia sebagai gurunya sebelum memberikan warisannya kepada yang terakhir. Itu mungkin tampak seperti gelar kosong di permukaan, tetapi bagi orang-orang dari benua guru-guru, kehikmatan garis keturunan mereka adalah sesuatu yang tidak akan mereka kompromikan. Karena Anda telah menghabiskan waktu lama untuk menguraikan kata-kata yang saya tinggalkan, saya percaya bahwa Anda pasti telah tergerak oleh warisan saya untuk beberapa waktu sekarang. Mengingat bagaimana Anda dapat memahami intisari pedang di usia muda Anda, saya percaya bahwa Anda harus dapat mencapai hal-hal besar di masa depan. Setelah Anda mengakui saya sebagai guru Anda, saya tidak hanya akan mengajari Anda 3 pedang lingsu, saya juga akan memberi Anda esensi pemahaman saya tentang ilmu pedang. Selama kamu berlatih dengan rajin, kamu seharusnya tidak kesulitan menjadi ahli pedang terkemuka di aliansi kekaisaran dalam 300 tahun. Kata Maestro Pedang Tua dengan bangga. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada ilmu pedangnya sendiri. Karena pemuda itu melewati semua kesulitan untuk datang ke sini dan mempelajari karakter, Jian Pedang, yang dia tinggalkan, itu berarti bahwa pemuda itu tertarik untuk mendapatkan warisannya. Secara alami, sebagai senior dan guru di sini, dia harus menunjukkan sikap berwibawa yang pantas untuk posisinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari penggantinya? 300 tahun hanya untuk menjadi ahli pedang terkemuka di aliansi kekaisaran. Itu terlalu lama, aku tidak bisa menunggu sampai saat itu. Dengan ekspresi konflik di wajahnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia harus menjadi guru master bintang 9 sebelum 30 untuk menyingkirkan racun janin bawaannya sebelum meledak padanya. Lebih penting lagi, dia perlu menggunakan kekuatan yang setara dengan guru master puncak bintang 8 pada bulan ketiga tahun depan sehingga dia bisa memiliki kekuatan untuk membebaskan Luo Ruoxin dari pertunangannya dengan keajaiban muda klan Zhang. 300 tahun hanya untuk mencapai puncak di aliansi kekaisaran, itu terlalu lambat. Kamu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Maksud kamu apa? Maestro Pedang Tua menyipitkan matanya karena gelisah. Tidak mudah baginya untuk menemukan penerus yang cocok, dan tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan ini untuk mewariskan warisannya. Sebagai unjuk kekuatan, dia melepaskan semburan kuat dari SWOT Inten ke sekelilingnya, menyebabkan udara mengerang karena tekanan. Apakah kamu takut seni pedangku terlalu dalam, dan kamu takut tidak akan berhasil? Jika itu masalahnya, Anda tidak perlu khawatir. Fakta bahwa kamu dapat memahami konseptualisasi di balik karakter, Jian Pedangku menunjukkan bahwa kamu tidak kekurangan kecerdasan. Saya tahu bahwa 3 pedang lingsu mungkin sangat dalam, tetapi selama Anda mempelajarinya dengan rajin, setidaknya masih ada 30% kemungkinan Anda akan berhasil, tapi tentu saja, semakin pendek durasi yang Anda ambil untuk memahami konseptualisasi di balik pedang, semakin tinggi peluangmu untuk berhasil. Alasan mengapa Maestro Pedang Lama meninggalkan karakter pedang adalah sederhana. Dia ingin menguji kecerdasan penggantinya. Tanpa kecerdasan yang cukup, bahkan jika dia memberikan kepada penerusnya 3 pedang lingsu yang lengkap, yang terakhir masih tidak dapat memahaminya. Karena kurangnya waktu, dia tidak dapat menyusun mekanisme yang diperlukan untuk menetapkan batas waktu pada durasi memahami karakter Jian Pedang. Namun, dilihat dari usiamu yang masih muda, seharusnya tidak terlalu lama sejak kamu mulai memahami karakter pedangku, kan? Tanya sang Maestro Pedang Tua. Saya pikir itu seharusnya belum 10 tahun. Jika demikian, peluang Anda untuk sukses setidaknya 60%. Petik 2. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat berapa lama dia. Saya pikir saya mengambil sekitar 1 menit. Dia baru saja melirik kata-kata di dinding batu sebelum menerima wawasan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Secara total, dia mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 6 detik. Tentu saja, akan terlalu mengejutkan jika dia mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 6 detik, jadi dia dengan sengaja mengalihkannya dengan 10 kali untuk meredam pukulannya. Menit. Maestro Pedang Tua terkejut. Inten pedang yang dia sebarkan di area itu juga mulai bergetar karena emosinya, dan rasanya seolah-olah akan menghilang dalam waktu dekat.
Kamu bilang kamu hanya butuh 1 menit untuk melihat melalui konseptualisasi karakter yang aku tinggalkan. Memang, itu hanya satu karakter, tetapi terdiri dari 107 maksud pedang dan seni pedang yang berbeda. Jika saya tidak salah, warisan itu seharusnya formasi pedang. Itu adalah metode yang paling nyaman untuk menggabungkan semua maksud pedang dan seni pedang yang berbeda itu bersama-sama. Zhang Xuan terkekeh pelan, sebenarnya tidak sulit untuk menyimpulkan sebanyak ini. Kamu, hanya dalam 1 menit, kamu bisa melihat berapa banyak seni pedang yang ada di karakter itu. Tidak dapat pulih dari keterkejutannya, Old Sword Maestro berseru tak percaya. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan kerutan dalam yang mengandung sedikit ketidaksenangan berkerut di antara alisnya. Nak, sepertinya kamu telah belajar bagaimana berbohong meskipun usiamu masih muda. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat melihat melalui konseptualisasi di balik karakter yang telah kutinggalkan dalam 1 menit, jadi mengapa aku tidak memberimu tes? Jika Anda benar-benar bisa mengetahuinya, saya akan percaya kata-kata Anda. Dia telah menyembunyikan maksud pedang dan seni pedang jauh di dalam karakter, Jian pedang sehingga bahkan ahli pedang dari tingkat yang sama dengannya akan tercengang saat masuk ke karakter dengan karakter untuk pertama kalinya, tidak dapat memahaminya, apa itu. Namun, pemuda itu benar-benar mengatakan bahwa dia dapat mengetahuinya dalam 1 menit, kemungkinan besar, dia berbohong atau dia hanya menggunakan kebijaksanaan para pendahulu untuk mengetahuinya. Kau ingin mengujiku? Sangat baik, Zhang Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku akan mengeksekusi seni pedang sekarang, dan kamu akan mencoba untuk melihat berapa banyak maksud pedang dan seni pedang yang dimasukkan ke dalamnya. Setelah kata-kata itu diucapkan, Zhang Xuan tiba-tiba merasakan niat membunuh melonjak ke arahnya. Lautan pedang Qi muncul di depan matanya, seolah-olah dia telah diseret ke dunia yang sama sekali berbeda. Baik itu arus yang terus berubah atau awan yang cepat berlalu, tidak ada satu pandangan pun di dunia di mana seseorang tidak dapat menemukan Qi pedang. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu bisa mengetahui berapa banyak seni pedang yang ada dalam gerakanku? Setelah melakukan semua itu, Maestro Pedang Tua mengalihkan pandangannya ke Zhang Xuan. Ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pertanyaan yang jelas, dan kamu tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mempercayai kata-kata Anda? Maestro Pedang Tua mengerutkan kening tidak setuju. Maksud pedang dan seni pedang yang ditanamkan dalam gerakan sebelumnya yang dia lakukan lebih jelas daripada karakter, Jian pedang, yang dia tinggalkan. Melalui ini, klaim pihak lain bahwa dia telah memahami karakter, Jian pedang ditumbangkan. Menghadapi keraguan Old Sword Maestro, Zhang Xuan tidak panik sedikitpun. Sebagai gantinya, dia terkekeh pelan dan berkata, aku tidak bisa mengatakan berapa banyak inten pedang dan seni pedang dalam gerakan itu, tapi aku berhasil melihat 17 kekurangan di dalamnya. Alasan mengapa dia bisa menguraikan karakter, Jian pedang, adalah karena kompilasi wawasan dari para ahli sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, jika dia melakukannya sendiri, dia akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, mengingat seberapa cepat gerakan Old Sword Maestro sebelumnya datang dan pergi, bahkan jika dia telah memahami intisari pedang, dia masih tidak dapat menghitung jumlahnya. Sword Intense dan seni pedang hanya dalam sekejap. Selain itu, mengapa dia harus repot menghitung jumlah maksud pedang dan seni pedang? Sudah cukup baginya untuk mengetahui kekurangannya. Kamu menemukan 17 kekurangan dalam gerakanku. Omong kosong, wajah Old Sword Maestro berubah menjadi marah. Tidak mempedulikan kemarahan Maestro Pedang Tua, Zhang Xuan memulai monolognya. Kesalahan pertama, meskipun seni pedang yang telah kamu lakukan sangat besar dan mengesankan, itu sangat rumit. Jika saya tidak salah, itu dirancang sedemikian rupa untuk digunakan sebagai teknik untuk menjebak orang lain. Namun, mengingat kekuatan besar yang dikhususkan untuk teknik ini, menggunakannya sebagai teknik untuk menjebak dan tidak membunuh adalah pemborosan energi yang sangat besar. Dengan kata lain, fokus tekniknya salah. Kelemahan kedua, saat menanamkan inten pedang yang ditargetkan untuk merusak roh primordial akan meningkatkan kekuatan seni pedang secara signifikan, itu juga membuatnya lebih menuntut energi jiwa dan kondisi pikiran pengguna. Jika praktisi pedang tidak dapat memenuhi persyaratan dasar seni pedang, eksekusinya bisa menghasilkan serangan balik, yang bisa membuat seseorang rentan untuk jangka waktu tertentu, sehingga menciptakan celah bagi lawan untuk mengeksploitasi. Kesalahan ketiga, kesalahan keempat, kelemahan ke-17, seni pedang itu kuat tetapi kekuatannya tidak perlu tersebar. Jika kekuatan itu dicurahkan dalam satu gerakan, itu akan memungkinkan praktisi pedang untuk mengalahkan dan membunuh lawannya dalam sekejap. Namun, kamu harus membagi kekuatan di antara lebih dari selusin transformasi dalam seni pedang, membuatnya terlalu rumit dan bahkan melemahkannya di tengah-tengah melakukannya. Menggelengkan kepalanya dengan kecewa, Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Old Sword Maestro. Bolehkah saya tahu ada sesuatu yang Anda tidak setuju dengan analisis saya?
Kamu. Awalnya, Maestro Pedang Tua tidak terlalu memikirkan apapun ketika pemuda itu pertama kali berbicara. Namun, semakin dia mendengarkan kata-kata pemuda itu, semakin pucat wajahnya. Akhirnya, pada saat pemuda itu menyebutkan cacat ke-17, tubuhnya sudah gemetar hebat. Sebagai seorang ahli pedang, dia masih samar-samar menyadari berbagai masalah yang ada dalam seni pedangnya, agar pihak lain dapat membedakannya hanya dengan melihat, dan bahkan menganalisisnya pada tingkat yang lebih dalam daripada dia pada saat itu. Bagaimana dia melakukannya? Perlahan-lahan, keheranan Old Sword Maestro berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Dengan kecerdasan dan mata yang tajam, Anda pasti akan dapat menguasai 3 pedang lingsu dengan cepat. Matanya bersinar dalam kegembiraan, dan saat dia hendak mendesak pemuda itu untuk mengakui dia sebagai gurunya sekali lagi sehingga dia bisa mewariskan warisannya, pemuda itu tiba-tiba menghela nafas. Bahkan untuk seni pedang biasa yang telah kamu lakukan untuk diganggu dengan kekurangan, 3 pedang lingsumu juga tidak akan berarti apa-apa, lupakan saja, kamu dapat meninggalkan seni pedangmu untuk dirimu sendiri. Aku tidak akan mempelajarinya lagi. Sang Maestro Pedang Tua membeku di tempat. Bab 1283, 3 Pedang Lingsu. Banyak orang ingin mempelajari 3 pedang lingsu dari Maestro Pedang Tua. Sejujurnya, alasan dia terluka parah saat itu juga karena musuhnya ingin mendapatkan manual seni pedangnya. Disinilah dia, menawarkan 3 pedang lingsu kepada pemuda itu, tetapi pemuda itu benar-benar menolaknya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Frustrasi luar biasa yang dia rasakan membuat dadanya terasa sedikit tertahan. Meskipun aku tidak tertarik dengan seni pedangmu, pedangmu memang berguna bagiku. Zhang Xuan menoleh ke Old Sword Maestro dan bertanya, jika tidak terlalu banyak, bisakah saya membawanya pergi? Sekuat pedang tua Maestro telah membuat 3 pedang lingsu menjadi, melalui inten pedang pihak lain telah terpancar sebelumnya, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa masih ada banyak kekurangan dalam pemahaman pihak lain tentang ilmu pedang. Daripada mempelajari ilmu pedang dari pihak lain, dia akan lebih baik mengumpulkan seni pedang Saint-Tier biasa dan menyusunnya menjadi seni pedang jalur surga. Dia akan bisa meningkat lebih cepat dengan cara itu, fondasinya akan lebih kuat, dan yang terpenting dari semuanya, dia tidak harus menjadi murid Maestro Pedang Tua. Sejujurnya, dia sudah terbiasa menjadi guru sendiri sehingga dia merasa sedikit canggung untuk menjadi murid dari orang lain, meskipun hanya dalam gelar. Melihat pemuda itu masih enggan mempelajari seni pedangnya, Maestro Pedang Tua berkata dengan cemberut, saya telah menyegel pedang lingsu di platform batu menggunakan teknik dari 3 pedang lingsu. Jika Anda tidak mempelajari seni pedang saya ke tingkat penguasaan tertentu, tidak mungkin bagi Anda untuk mengeluarkan pedang lingsu. Petik 2. Dia telah menyegel pedang lingsu di platform batu menggunakan 3 pedang lingsu. Hanya mereka yang telah menguasai teknik ini sampai tingkat tertentu yang dapat membebaskan pedang lingsu dan mengambilnya. Secara alami, tujuan untuk melakukannya adalah untuk memastikan bahwa warisannya diturunkan dengan benar. Mereka yang tidak mewarisi warisannya tidak akan pernah bisa mengambil pedang lingsu. Setelah menjelaskan itu, Maestro Pedang Tua baru saja akan memulai putaran kedua untuk meyakinkan Zhang Xuan untuk mengakui dia sebagai gurunya ketika pemuda itu tiba-tiba membungkuk dan menyentuh tanah dengan santai. Kemudian, dia menendang ke 4 sudut platform batu sekali. Kaca, deru mekanisme yang tajam memenuhi udara. Zhang Xuan memberi platform batu 1 langkah kuat. Pedang lingsu melompat keluar dari platform batu dan jatuh ke tangan Zhang Xuan. Kamu benar-benar dapat membuka segel dan mekanisme yang telah aku pasang. Sosok Old Sword Maestro berkedip keheranan. Seandainya dia tidak menekan emosinya di saat-saat terakhir, dia mungkin akan menghilang di tempat. Beberapa saat yang lalu dia memberitahu pihak lain bahwa dia harus mempelajari 3 pedang lingsu sebelum dia bisa mengeluarkan pedang ketika sesuatu seperti ini terjadi. Apakah Anda di sini untuk meruntuhkan acara saya? Lebih penting lagi, dia telah berusaha keras untuk membuat platform batu dan segel untuk memastikan tidak ada yang salah, sehingga tidak mungkin bahkan dia mengeluarkan pedang secara paksa tanpa melalui cara yang tepat. Namun, orang itu benar-benar berhasil mengambil pedang hanya dengan beberapa tendangan biasa. Pada saat itu, Maestro Pedang Tua merasa seperti dia hanyalah seorang badut yang menari di hadapan pemuda itu. Semua persiapan yang dia buat tidak lebih dari lelucon baginya. Segel dan platform batu yang telah Anda siapkan tidak terlalu buruk, tapi sayang sekali mereka memiliki kekurangan fatal di dalamnya. Tidak mengindahkan keadaan pihak lain saat ini, Zhang Xuan terkekeh sambil menundukkan kepalanya untuk menilai pedang di tangannya. Pedang lingsu memiliki bilah hitam, jadi tidak ada kilatan tajam yang khas dari pedang. Pada saat yang sama, tidak ada ki pedang yang bisa dirasakan darinya juga. Di permukaan, tampaknya tidak ada bedanya dengan pedang biasa di luar sana. Hanya ketika Zhang Xuan memegangnya di tangannya, dia menyadari betapa menakutkannya senjata itu. Dia menemukan bahwa sama sekali tidak ada halangan ketika dia mengemudikan Zen Qi-nya melewatinya. Bahkan dengan ayunan biasa,
dia akan mampu menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya. Kultivasinya masih terlalu kurang baginya untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh pedang, tetapi bahkan jika dia hanya bisa menggunakan 1/10 darinya, dia masih bisa membunuh seorang kultivator tahap utama ranah Grand Dominion dengan mudah. Ini adalah betapa menakutkannya pedang Lingsu. Weng! Sama seperti Zhang Xuan merasakan kekuatan luar biasa dari pedang Lingsu, yang terakhir tiba-tiba mulai gemetar hebat, tampaknya berusaha melepaskan diri dari genggaman Zhang Xuan. Zhang Xuan mengerutkan kening. Karena nutrisi dari intensi pedangku selama bertahun-tahun, pedang Lingsu berhasil menjadi sekuat ini. Tanpa mempelajari 3 pedang Lingsu dan teknik budidaya pedangku, mustahil bagimu untuk menjinakkan pedang Lingsu. Kamu harus mengerti bahwa pedang yang tidak bisa dijinakkan tidak bisa digunakan dalam pertempuran, sang maestro pedang tua menjelaskan dengan bangga. Dia telah menempa dan memelihara pedang Lingsu secara pribadi, dan keinginannya dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana mungkin orang lain menjinakkan pedang Lingsu dengan mudah? Tapi sebelum Old Sword Maestro bisa menyelesaikan penjelasannya, pemuda itu sudah berteriak dengan marah, berhenti meronta-ronta. Setelah itu, dia mengetuk pedang Lingsu di beberapa titik dengan jarinya. Kaca, kaca, serangkaian gema yang tajam terdengar di udara, dan tidak butuh waktu lama bagi pedang Lingsu untuk gemetar karena takjub. Itu buru-buru menghentikan gemetarnya dan berlutut dengan hormat di tanah. Menghormati guru, dengan lambaian tangannya, Zhang Xuan menyimpan pedang Lingsu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Old Sword Maestro dan bertanya dengan ragu, apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku tidak terlalu memperhatikan. Zhang Xuan begitu sibuk mencoba memeriksa kekuatan pedang Lingsu sehingga dia tidak mendengar apa yang dikatakan Maestro pedang lama. Itu tidak banyak, mulut Old Sword Maestro berkedut tak terkendali, dan tubuh yang dia bentuk dari Sword Inten mulai menghilang. Meskipun kematiannya telah membuat pedang Lingsu bebas untuk mengambil master manapun, dia tahu pedangnya dengan sangat baik. Dia telah menempa pedang Lingsu secara pribadi, dan dia tahu bahwa itu adalah individu yang sangat arogan. Namun, untuk tunduk pada pemuda itu dalam sekejap mata, ini adalah pukulan yang tidak bisa dia terima. Baik, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Zhang Xuan menggenggam tinjunya sebelum berbalik. Ini, kamu bahkan belum mempelajari 3 pedang Lingsu, bagaimana kamu bisa pergi seperti itu? Seru Old Sword Maestro dengan gelisah. Area itu diselimuti oleh Sword Inten yang telah aku masukkan ke dalam platform batu sebelumnya. Kecuali jika Anda mempelajari 3 pedang Lingsu saya, menerobos dengan paksa akan membuat Anda sangat terluka. Sebelum pedang tua Maestro bisa menyelesaikan kata, terluka, pemuda itu telah meletakkan jarinya dengan santai di penghalang Sword Inten, dan dengan hula ringan, seluruh penghalang Sword Inten menghilang tanpa jejak. Uhuk-uhuk, wajah Old Sword Maestro berubah menjadi merah. Pada titik ini, dia tidak bisa repot-repot menjaga kesan seorang ahli lagi. Ekspresi memohon muncul di matanya saat dia berbicara. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali masalah ini? 3 pedang Lingsuku benar-benar hebat. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak bisa menjadi muridmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Maestro pedang tua ragu-ragu sejenak menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjadi muridku. Yang saya minta hanyalah Anda mewariskan warisan saya ke generasi selanjutnya. Petik 2. Dia berpikir bahwa selama dia bisa menerima siswa berbakat, dia akan bisa membawa kehormatan dan kemuliaan bagi warisannya. Tapi, pria muda di depannya terlalu luar biasa. Mempertimbangkan bagaimana bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman pemuda di depannya, jelas bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membuat pemuda itu mengakuinya sebagai gurunya. Pada titik ini, yang bisa dia harapkan hanyalah pemuda itu untuk memberikan warisannya kepada orang yang cocok dan mewariskan garis keturunannya. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum berbalik. Aku bisa membantumu menemukan penerus yang cocok untuk garis keturunan ilmu pedangmu. Di mana seni pedangmu? Ada di sini. Sebuah cahaya berkedip melalui mata Old Sword Maestro, dan gelombang Sword Inten terbang langsung ke Zhang Xuan. Zhang Xuan tidak menghindar, dan dalam sekejap, dia melihat gelombang pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Mereka dengan cepat membentuk manual seni pedang. Seperti yang dikatakan Old Sword Maestro sebelumnya, hanya ada 3 jurus dalam teknik pertempuran ini. Namun, setiap gerakan menggunakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Faktanya, bahkan telapak kesedihan besar setan surgawi, yang telah dipelajari Zhang Xuan sebelumnya, memucat dibandingkan dengan itu. Kemungkinan besar, ini adalah teknik pertempuran tingkat tinggi Sein, alis Zhang Xuan terangkat. The Heavenly Demon Great Sorrow Palm adalah teknik yang diciptakan oleh Sage kuno Qiyu di tahun-tahun sebelumnya, dan dibatasi oleh pengetahuan dan pengalamannya, itu hanya memenuhi tanda teknik pertempuran tingkat menengah Sein. Di sisi lain, 3 pedang Lingsu jelas memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul, mencapai tingkat Sein tingkat tinggi.
Tidak heran jika Maestro Pedang Tua begitu percaya diri dengan warisannya. Memang ada dasar untuk kepercayaan dirinya. Sesaat kemudian, Zhang Xuan menghela nafas dengan enggan. Tapi, kenapa ada begitu banyak kekurangan di dalamnya? Bagaimana saya bisa mempelajarinya seperti itu? Si Severing Sword, Ocean Cataclysm Sword, dan Heaven Desecration Sword, masing-masing teknik ini memanfaatkan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar daripada yang terakhir. Namun, jumlah kekurangan yang mereka miliki juga sangat banyak sehingga membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengesampingkan semuanya, bahkan pedang pemutus laut yang paling dasar memiliki total 336 kelemahan. Hanya dengan melihatnya, Zhang Xuan sudah kehilangan minatnya untuk mempelajari seni pedang. Lebih penting lagi, seni pedang ini membutuhkan pelengkap dari 108 pedang untuk mengeksekusi. Biasanya berbicara, tidak mungkin teknik pertempuran memiliki begitu banyak kekurangan, atau tidak mungkin seseorang bisa berlatih tanpa kultivasinya mengamuk. Alasan utama 3 pedang lingsu memiliki begitu banyak kekurangan adalah karena seni pedang tidak terdiri dari pergerakan satu pedang. Sebaliknya, itu adalah formasi pedang, membutuhkan total 108 pedang untuk dieksekusi. Dengan masing-masing dari 108 pedang bergerak secara individual, tidak dapat dihindari bahwa akan ada lebih banyak kekurangan dalam seni pedang dibandingkan dengan teknik pertempuran lainnya. Melihat ekspresi jijik di wajah pemuda itu setelah menerima warisannya, sampai-sampai dia hampir seperti akan muntah, Maestro Pedang Tua menghela nafas dalam-dalam dan berkata, ini adalah 3 pedang lingsu, yang aku mengabdikan seluruh hidup saya untuk menciptakan. Jika Anda tidak ingin mempelajarinya, saya harap Anda setidaknya akan menemukan penggantinya. Tolong jangan biarkan garis keturunanku berakhir di sini. Jangan khawatir, meskipun seni pedang di 3 pedang lingsu Anda diganggu dengan kekurangan, hanya penipisan Zenki adalah mimpi buruk itu sendiri, kekuatan yang mereka manfaatkan masih cukup besar. Saya akan mencoba menemukan cara untuk membuat beberapa perbaikan di dalamnya sebelum meneruskannya ke penerus yang cocok sebagai pengganti Anda. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan tulus. Sebenarnya, dia hanya kesal dengan banyaknya kekurangan dalam seni pedang, dan hanya memikirkan jumlah manual seni pedang tingkat tinggi yang harus dia kumpulkan untuk menyempurnakan 3 pedang lingsu sudah cukup untuk pergi, dia merasa sangat lelah. Secara keseluruhan, dia masih berpikir bahwa 3 pedang lingsu adalah teknik yang layak, menggunakan kekuatan yang cukup besar. Tertekan oleh kata-kata pemuda itu, sosok Old Sword Maestro berkedip sekali lagi. Aku akan mengandalkanmu kalau begitu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menghilang di tempat. Yang ingin dia lakukan hanyalah mewariskan warisannya, tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bertemu orang seperti itu. Pada akhirnya, dia bahkan menghilang dari kemarahan dan kemarahannya sebelum dia bahkan bisa mewariskan pemahamannya tentang ilmu pedang. Astaga, melihat sosok Maestro Pedang Tua menghilang di hadapannya, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Karena aku telah mempelajari seni pedangmu dan mengambil pedangmu, aku akan melihat keinginanmu sampai akhir dan membawa kehormatan dan kemuliaan bagi ilmu pedangmu. Fakta bahwa Maestro Pedang Tua telah bersusah payah menyiapkan uji coba ini meskipun kondisinya terluka parah saat itu lebih dari cukup untuk menunjukkan tekadnya untuk mewariskan warisannya. Dia tidak ingin seni pedang yang dia ciptakan dengan susah payah menghilang dari dunia begitu saja. Dia berharap untuk mewariskan mereka ke generasi selanjutnya dan membuat mereka bersinar di tangan mereka. Karena itu masalahnya, Zhang Xuan akan membantunya mewariskan 3 pedang lingsu kepada penerus yang tepat setelah dia meningkatkannya sehingga namanya dapat dinyanyikan melalui sejarah. Platform batu ini juga merupakan harta karun. Aku harus membawanya bersamaku. Fakta bahwa platform batu mampu menjebak pedang lingsu menunjukkan bahwa itu terbuat dari bahan yang layak. Jadi, Zhang Xuan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan jentikan tangannya. Jika dia tidak dapat menemukan kegunaan untuk platform batu untuk saat ini, menggunakannya sebagai sarung tidak terdengar terlalu buruk. Pada titik ini, Zhang Xuan tidak bisa tidak mengingat bahwa, dalam kehidupan sebelumnya, ahli pedang dalam novel mampu mengalahkan lawan mereka hanya dengan sarung pedang mereka. Di masa depan, saat pedangnya masih tersarung di platform batu, dia bisa mengangkat platform batu sepanjang 10 meter untuk menghancurkan lawannya juga. Memikirkan hal itu membuatnya sedikit kesemutan dalam kegembiraan. Setelah platform batu dipindahkan, aliran sungai kembali normal. Zhang Xuan meregangkan punggungnya dengan malas sebelum perlahan keluar. Hampir setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat Jiling Zhen tergeletak di tanah, napasnya terhenti. Aku hanya menyuruhmu untuk memberinya pelajaran, mengapa kamu membunuhnya? Zhang Xuan menoleh ketiruannya dan mengerutkan kening. Bukan saya yang melakukannya, itu mereka. Klon itu menunjuk ke area di belakang Jiling Zhen. Membalikkan pandangannya, Zhang Xuan pertama-tama mencatat bahwa kabut yang menyelimuti area itu menghilang seiring dengan runtuhnya formasi Istana Chaotic Beguilemen secara bertahap. Selanjutnya,
Dia melihat beberapa ratus orang terbaring tak sadarkan diri di sekitar area tersebut. Mereka adalah praktisi pedang yang telah mempelajari karakter pedang di depan dinding batu sebelumnya. Zhang Xuan dengan cepat menilai kondisi mereka dan memastikan bahwa mereka hanya pingsan, tidak mati, dan dia menghela nafas lega. Segera, sedikit keraguan muncul di benaknya. Bukankah seharusnya mereka sibuk mempelajari karakter jian pedang di luar? Mengapa mereka pingsan di sana? Pilar SWOT Inten yang meningkat sebelumnya membuat semua orang di pulau mengetahui bahwa harta telah muncul, jadi mereka bergegas ke sini dengan harapan mengklaim harta itu. Jadi, saya memberitahu mereka bahwa Ji Lingzhen telah berhasil mendapatkan harta itu, dan mereka segera bergegas maju dan menggantungnya sampai mati. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun pada dirinya, jadi mereka mengalihkan pandangan mereka ke saya. Jadi, saya hanya bisa menjatuhkan mereka semua. Klon Zhang Xuan menjawab dengan mengangkat bahu santai. Klonnya menggunakan kekuatan untuk mengalahkan bahkan tahap utama Ranah Grand Dominion Ji Lingzhen dengan mudah. Meskipun para pembudidaya yang berkumpul di daerah itu tidak lemah, mereka masih jauh dari menyamai dia. Saya melihat, ada baiknya mereka tidak mati, atau hal-hal lain bisa merepotkan. Mendengar penjelasan kloningnya, Zhang Xuan tahu bahwa dia juga akan melakukan panggilan yang sama jika dia berada di posisi yang sama. Pria yang dibutakan oleh keserakahan adalah tidak rasional. Kekuatan bekerja lebih baik daripada kata-kata pada mereka. Zhang Xuan dengan cepat memasukkan klonnya kembali ke Myriad Antiphnes sebelum keluar dari kabut. Segera, dia mendengar banyak langkah kaki di luar, dan tak lama setelah itu, Saudara Sun dan kandidat lain dari seleksi sekunder muncul di hadapannya. Bab 1284, Menjinakkan Pedang. Ini benar-benar kamu. Setelah melihat Zhang Xuan melangkah keluar dari kabut, kilatan dingin melintas di mata Saudara Sun. Ketika mereka melihat pilar SWOT Inten muncul sebelumnya, mereka dengan cepat menyadari bahwa sebuah harta telah muncul di dunia. Siapapun yang mendapatkannya pasti akan dapat naik pangkat dan membuat nama untuk diri mereka sendiri bahkan di Sanctum of Sages. Meskipun mereka adalah guru master, mereka masih manusia dengan keinginan. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka juga. Mereka tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja dari jari mereka. Tidak peduli apa, mereka setidaknya harus mencobanya. Mereka tidak bisa membiarkan Zhang Xuan memonopolinya begitu saja. Guru-guru master dengan cepat bergerak untuk mengelilingi Zhang Xuan dengan erat, dan perwakilan mereka, Brother Sun, berkata dengan suara dingin, serahkan harta itu dan bagikan dengan kami semua, dan kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda sekali ini. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk pergi hari ini. Harta, Zhang Xuan bertanya, kamu tidak perlu berpura-pura tidak tahu di depan kami. Kita semua tahu bahwa kita berada di SWOT Lagoon, dan pilar SWOT Inten sebelumnya adalah tanda yang jelas bahwa warisan dari Old SWOT Maestro telah muncul. Cepat serahkan, dan kami bisa menyelamatkanmu sekali ini. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja dengan kamu kehilangan slotmu. Guru master lain berteriak dengan dingin. Selama pemuda itu tidak menggunakan artefaknya, tidak ada yang perlu dia takuti. Bahkan jika dia menggunakan artefaknya, mengingat berapa banyak dari mereka yang ada di sini, mereka masih dapat melumpuhkannya dengan cepat. Betul sekali, Zhang Xi, kamu harus tahu posisimu dengan sangat baik. Petik 2. Tidak dapat disangkal bahwa kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kamu juga memiliki artefak yang kuat. Namun, apakah Anda yakin bahwa Anda akan mampu menahan kekuatan gabungan kami? Guru-guru master lainnya memandang Zhang Xuan dengan dingin. Setelah orang itu mempermalukan mereka semua pada hari sebelumnya, mereka sudah memiliki tulang besar untuk dipilih bersamanya. Sekarang warisan dari Old SWOT Maestro juga dipertaruhkan, mereka tidak ragu-ragu untuk menunjukkan permusuhan mereka terhadapnya. Apakah kalian semua akan mengabaikan kedudukan kalian sebagai guru utama dan merebut milikku? Zhang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Karena kedudukan dan identitas yang dimiliki guru-guru master di benua guru-guru, mereka biasanya akan berperilaku terhormat dan terhormat. Ketika sampai pada alokasi harta, mereka akan bersaing satu sama lain secara adil melalui duel. Namun, orang-orang yang berkumpul di sana jelas tidak berniat bermain adil. Mereka langsung memaksanya untuk menyerahkan warisan itu kepada mereka. Merebut, wajar jika harta karun diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Jika Anda ingin menyimpannya untuk diri sendiri, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saudara Sun melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Baiklah, jangan buang nafas kita lagi. Serang dia, jangan beri dia kesempatan untuk melepaskan bonekanya. Betul sekali, Huala. Saat berikutnya, guru utama di sekitar Zhang Xuan menyerbu ke depan secara bersamaan. Mereka semua tahu bahwa Zhang Xuan memiliki pasukan boneka, dan begitu dibebaskan, segalanya akan menjadi masalah bagi mereka. Karena itu,
mereka tidak segan-segan untuk mengeroyoknya. Dalam sekejap, Zenki tiba-tiba membanjiri seluruh SWAT Lagoon, menyebabkan udara menjadi sedikit tercekik karena kekentalan energi. Untuk dapat menyelesaikan seleksi awal Zhao Xingmo, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah jenius luar biasa yang memiliki bakat dan kekuatan yang setara dengan Zhang Jiuxiao. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berkolaborasi satu sama lain, mereka masih mampu mengeluarkan kekuatan jauh melampaui imajinasi seorang kultivator normal. Berkumpul bersama, kekuatan mereka seperti sungai yang mengalir ke depan tanpa henti, mengancam untuk meruntuhkan semua yang ada di jalurnya. Mengingat momentum serangan mereka, kemungkinan besar bahkan Half Grand Dominion seperti Pavilion Master Yue akan kesulitan menahan serangan mereka. Lumayan, melihat bagaimana guru-guru master itu dapat menarik begitu banyak kekuatan dari kerja tim mereka, Zhang Xuan mengangguk dengan santai. Kemudian, dia mengemudikan intisari pedangnya. Dalam sekejap mata, kehadirannya tampaknya telah berubah menjadi pedang yang tajam, dan ledakan SWAT inten naik ke awan. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura berbahaya yang mengancam akan mencabik-cabik apapun yang dilewatinya. Di hadapan aura Zhang Xuan, para guru master mengungkapkan ekspresi heran dan takut, tetapi mereka tidak membiarkan emosi mereka menghalangi pelanggaran mereka sama sekali. Dengan pemanggilan niat pedang Zhang Xuan, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya naik ke seluruh laguna pedang, dan pedang yang tak terhitung mulai terbang ke arahnya. Karena kamu yang melakukan langkah pertama, jangan salahkan aku jika kamu terluka. Dengan harum dingin, sosok Zhang Xuan tiba-tiba menghilang dari tempat. Melalui Voyager tanpa batas, dia melayang dengan kecepatan secepat momok. Zhang Xuan menyerbu langsung ke sungai energi yang diciptakan oleh guru-guru utama, dan seolah-olah pisau tajam, dia memotong serangan mereka menjadi dua. Setelah itu, lebih dari 20 gelombang individu pedang Qi tiba-tiba meledak dari tubuhnya, ditujukan pada masing-masing guru utama. Seandainya sebelumnya, kekuatan gabungan dari kerumunan itu mungkin bisa menghentikannya. Namun, setelah dia memahami intisari pedang, Qi pedangnya telah tumbuh jauh lebih tajam dan lebih kental dari sebelumnya. Sementara saudara Sun dan yang lainnya tidak lebih lemah, mereka tidak cukup untuk melawannya. Hanya dalam 10 napas, semua guru master terluka oleh pedang Qi. Namun, luka mereka tidak terlalu parah. Tujuan Zhang Xuan hanyalah untuk menghukum mereka, dia tidak berniat untuk merenggut nyawa mereka. Tetapi para guru master tampaknya tidak memiliki ide untuk mundur. Sebaliknya, melihat bagaimana serangan kolaboratif mereka telah dinetralkan dengan begitu mudah, dan pemuda itu bahkan berhasil meluncurkan serangan balik yang sukses, mata mereka semakin memerah karena keserakahan. Orang itu telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dengan kehebatannya saat ini, bahkan Pavilion Master Yue tidak akan cocok untuknya. Bukankah dia dari Kekaisaran King Yuan? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah kalian semua sudah menyadarinya? Dia hanya berada di tahap menengah ranah roh primordial kemarin, tetapi pada saat ini, dia berada di tahap puncak. Tidak hanya itu, sepertinya dia telah berhasil memahami intisari pedang juga. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini pasti hasil dari mewarisi warisan Old Sword Maestro. Kalau tidak mungkin dia bisa tumbuh begitu banyak dalam waktu sesingkat ini. Petik 2. Mereka telah bertarung dengan Zhang Xuan pada hari sebelumnya juga, dan sementara dia tidak lemah, pasti dia tidak begitu kuat. Agar kultivasinya meningkat 2 tahap kultivasi kecil dalam 1 hari, tidak mungkin ini tidak ada hubungannya dengan SWAT Lagoon. Lagi pula, tidak ada kultivator yang mungkin bisa memajukan kultivasinya begitu cepat. Untuk dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan tingkat seperti itu dalam waktu singkat, warisan SWAT Lagoon benar-benar bukan lelucon. Sambil mengatupkan rahangnya erat-erat, Brother Sun berteriak, semuanya, kita harus bersatu. Jika kita tidak berdiri bersama di depan yang sama, kita tidak hanya tidak akan dapat memperoleh harta dan warisan, ada kemungkinan besar bahwa kita semua akan kehilangan nyawa kita di sini. Iya, kerumunan bergema sebagai tanggapan. Hanya sehari yang lalu, pemuda itu hanya bisa meraih kemenangan ketika kultivasi mereka diturunkan, tetapi hari ini, dia sudah mendapatkan kekuatan untuk menyaingi mereka semua secara bersamaan. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dari Old Sword Maestro untuk diri mereka sendiri, mereka akan terikat untuk kebesaran. Pindah. Dengan raungan marah, para jenius segera menyerbu bersama. Meskipun kerja tim mereka sebelumnya cukup baik, mereka semua sedikit menahan diri. Lagi pula, setelah mereka mengalahkan Zhang Xuan, ada kemungkinan mereka harus bertarung di antara mereka sendiri untuk alokasi warisan. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zhang Xuan dengan mata kepala sendiri, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak akan bisa mendekati warisan jika mereka terus menahan diri pada saat ini. Dengan keinginan mereka yang disatukan oleh musuh yang sama, kekuatan gabungan mereka melonjak ke ketinggian baru.
Gelombang Zenki yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama untuk membentuk sekelompok besar kekuatan yang mencakup radius lebih dari beberapa ratus meter. Di bawah arus kekuatan yang sangat besar, udara menjadi kental seperti lumpur. Mengesampingkan seorang kultivator, bahkan senjata akan merasa sulit untuk melanjutkan dalam menghadapi atmosfer seperti itu. Kaca, tekanan besar membebani Zhang Xuan, yang berdiri di pusat badai energi ini. Kekuatan luar biasa menarik tubuhnya, seolah-olah mencoba mencabik-cabiknya. Menghadapi pelanggaran guru-guru utama, Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan dingin. Dia telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi mereka hanya menganggap kemurahan hatinya sebagai tanda kelemahan dan melanjutkan pelanggaran mereka. Dengan ini, dia merasa bahwa toleransinya telah mencapai batas. Memang tidak ada habisnya keserakahan manusia. Dari sikap mereka, dapat dilihat bahwa bahkan jika dia memberikan 3 pedang lingsu kepada mereka, mereka masih akan berpikir bahwa dia menahan sesuatu. Karena itu masalahnya, sudah waktunya untuk mengambil tindakan tegas dan membuat mereka tahu arti ketakutan. Tanpa membuang kata-kata, Zhang Xuan mendorong kakinya ke tanah dan berlari ke kerumunan guru utama. Untuk beberapa alasan, ruang kental yang diciptakan oleh kekuatan penuh dari semua guru utama yang hadir tampaknya sama sekali tidak efektif baginya. Dia melayang melalui area itu seolah-olah hantu, dan dengan setiap genggaman, dia akan secara akurat menangkap seorang guru master, mendapatkan token gioknya, dan mengirimnya terbang dengan dorongan ringan. Persis seperti itu, guru-guru master jatuh satu demi satu. Sementara pelanggaran kolaboratif dari guru-guru master sangat kuat, melalui Eye of Insight-nya, Zhang Xuan masih dapat menemukan banyak kekurangan di sana-sini, memungkinkannya untuk mengatasinya dengan mudah. Peng. Hampir seolah-olah Zhang Xuan adalah seekor harimau yang menyelam ke dalam kerumunan kambing. Sebanyak mungkin guru master, tidak ada yang bertahan lebih dari 1 napas di hadapannya. Token giok saya, dia mengambil milikku juga. Dia tidak hanya menjatuhkan kita, dia juga mengambil token giok. Hati-hati. Tidak butuh waktu lama bagi semua guru master untuk ambruk ke tanah, dan masing-masing dari mereka mengerang kesakitan. Karena Zhang Xuan dapat menebak bahwa bagian dari ujiannya adalah untuk memiliki kepercayaan pada kekuatan seseorang dan menyimpan token gioknya dengan satu, guru master lainnya juga menyadari hal yang sama segera setelah mereka tenang, dan mereka telah memilih untuk membawanya bersama mereka juga. Namun, siapa yang mengira ini akan memberikan kesempatan bagi Zhang Xuan untuk mendapatkan semua token giok mereka sekaligus? Meskipun berkolaborasi satu sama lain, mereka sebenarnya tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pihak lain sama sekali. Bagaimana mungkin orang aneh ini berkultivasi untuk mendapatkan kemampuan mengerikan seperti itu? Pada saat ini, Saudara Sun dan yang lainnya masih dalam keadaan tidak percaya, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Karena kalian semua mencoba melenyapkanku, itu wajar bagiku untuk melakukan hal yang sama padamu. Ini bukan pelanggaran aturan, kan? Tidak mempedulikan keadaan syok yang dialami guru-guru utama, Zhang Xuan menjentikkan tangannya, dan 20 token giok melayang tepat di depannya. Kamu berani. Kerumunan langsung panik. Token giok itu mewakili peluang mereka untuk memasuki Sanctum of Sages. Jika mereka dihancurkan, itu berarti mereka telah gagal dalam seleksi sekunder, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sanctum of Sages lagi. Pikiran awal mereka adalah selama mereka berkolaborasi satu sama lain, mereka seharusnya bisa melenyapkan Zhang Xuan dengan mudah. Namun, alih-alih mengalahkan pemuda itu, mereka akhirnya menempatkan diri mereka dalam situasi genting. Apakah ada alasan mengapa saya tidak melakukannya? Zhang Xuan mengejek dengan dingin saat dia menutup cengkeramannya. Kaca. Gema tajam dari pecahan token giok terdengar secara bersamaan, dan dalam sekejap, semua 20 token giok direduksi menjadi sisa-sisa tepung. Melihat pemandangan itu, para guru master benar-benar membeku sejenak. Petik 2. Secara bertahap, guru-guru master kembali ke akal sehat mereka. Beberapa melepaskan lolongan putus asa, beberapa jatuh ke tanah karena terkejut, dan beberapa menatap Zhang Xuan dengan permusuhan, seolah bersumpah untuk membalas dendam. Ini adalah bencana. Jika kita semua telah tersingkir secara bersamaan, bukankah itu berarti, itu adalah satu-satunya yang lolos seleksi sekunder? Saudara Sun bergumam tak percaya. Ada total 33 kandidat yang mengikuti seleksi sekunder, dan seharusnya seleksi berakhir segera setelah 13 kandidat tereliminasi. Namun, jika semuanya dieliminasi secara bersamaan, apakah itu akan menjadikan Zhang Xuan satu-satunya yang lolos seleksi? Jika itu benar-benar terjadi, mereka mungkin benar-benar kehilangan akal. Selanjutnya, bagaimana seharusnya Zhao Xingmo menjelaskan masalah ini kepada Sanctum of Sages? Karena hanya ada satu kandidat dari aliansi kekaisaran. Sama seperti kekacauan total telah turun ke situasi, serangkaian suara siulan tiba-tiba bergema dari jauh. Segera setelah itu,
Lebih dari 100 pedang tingkat menengah Sein terbang, mengelilingi Zhang Xuan dengan erat. Ini adalah pedang superior yang telah memilih untuk tetap berada di Sword Lagoon. Salah satu guru utama berseru dengan mata menyipit. Setiap tahun, Sword Lagoon akan menarik banyak praktisi pedang. Ketika para praktisi pedang ini meninggal di Sword Lagoon, pedang mereka cenderung memilih untuk beristirahat di Sword Lagoon karena Sword Intent masih ada di area tersebut. Karena ini, ada juga praktisi pedang yang akan mengunjungi Sword Lagoon dengan harapan mereka dapat mengambil beberapa pedang tangguh untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Pedang ini bisa tumbuh dengan melahap Sword Intent yang tersisa di area tersebut, jadi mereka cenderung membenci orang luar yang mengganggu kedamaian mereka di Sword Lagoon. Untuk alasan ini, mereka menyerang para pembudidaya dari waktu ke waktu. Haha, sepertinya Zhang Xuan dalam masalah besar kali ini. Petik 2. Menyadari apa yang sedang terjadi, para guru-guru tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika Anda telah melenyapkan kami semua? Sekarang kamu dikelilingi oleh begitu banyak pedang Sein tingkat menengah, tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak mungkin kamu akan melarikan diri dari sini hidup-hidup. Bunuh dia, mari kita semua turun bersama-sama, Brothersun meraung dengan hiruk-pikuk. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan hormat. Menghormati guru, 100 atau lebih pedang menyatakan secara bersamaan, suara memekakkan telinga mereka bahkan mengguncang awan. Menguasai, pedang-pedang ini semuanya mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya. Guru-guru master benar-benar terperangah dan tergila-gila dengan pemandangan di depan mereka. Bab 1285, hasilnya dibatalkan. Kamu mengakui aku sebagai tuanmu. Tidak hanya orang banyak yang terperangah, Zhang Xuan juga terkejut. Butuh waktu lama sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sepertinya Sword Intent yang dikeluarkan oleh Ling Su Sword telah sangat menguntungkan pedang ini, jadi semuanya akhirnya tunduk padanya. Dan sekarang pedang Ling Su telah mengakui Zhang Xuan adalah tuan barunya, pedang ini juga tanpa ragu memilih untuk melakukan hal yang sama juga. Menambahkan pedang Ling Su ke dalam grup, dan saya akan memiliki total 108 pedang, sehingga memenuhi persyaratan senjata untuk 3 pedang Ling Su. Mungkinkah ini alasan mengapa pedang Ling Su setuju untuk membantu Ji Ling Zhen membuat saya bergerak di atas pedang bisikan lemah dan pedang warbel lemah? Zhang Xuan bertanya-tanya. Ada total 107 senjata tingkat menengah Sein di daerah itu, dan menambahkan pedang Ling Su dalam persamaan, dia akan memiliki jumlah yang diperlukan untuk mengeksekusi seni pedang di 3 pedang Ling Su. Apakah ini berarti bahwa pedang tua maestro belum bisa mengumpulkan pedang yang dibutuhkan untuk formasi pedang setelah dia menciptakan 3 pedang Ling Su? Apakah itu alasan mengapa musuhnya mampu melukainya dengan parah, memaksanya melarikan diri ke Sword Lagoon? Pikiran lain muncul di benak Zhang Xuan. Salah satu kesulitan terbesar dalam mengeksekusi 3 pedang Ling Su adalah mengumpulkan pedang yang dibutuhkan untuk mengatur formasi pedang. Mungkinkah karena maestro pedang lama tidak dapat mengumpulkan jumlah pedang yang dibutuhkan yang mengakibatkan kekalahannya? Jika tidak, mengingat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh maestro pedang tua, serta kekuatan luar biasa yang bisa dia keluarkan melalui 3 pedang Ling Su-nya, seharusnya sangat sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya. Namun, Zhang Xuan juga tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkan masalah ini lagi. Tidak mungkin dia bisa menegaskan deduksinya pada saat ini. Dengan jentikan cepat dari tangannya, dia menyimpan semua pedang ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah dia menyimpan pedang itu, suara bangau yang menggema tiba-tiba bergema di udara. Segera setelah itu, seekor bangau agung terlihat meluncur dari cakrawala. Zhao Xingmo dan Pavilion Master Yue berdiri di belakang bangau, menatap kandidat yang kalah di tanah. Zhang Xuan telah menggunakan Ratu Semut Segudang untuk mengendalikan semut segudang di sekitarnya, mencegah Zhao Xingmo dan Master Pavilion Yue memperhatikan apapun. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya masih menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi mereka mulai berjalan. Ketika mereka merasa semua token giok kecuali milik Zhang Xuan telah hancur, mereka hampir jatuh dari belakang bangau. Seleksi sekunder akan berlangsung selama 3 hari, tetapi dalam waktu kurang dari setengah hari, semua kandidat kecuali 1 telah dieliminasi. Ini terlalu berlebihan. Bangau perlahan mendarat di tanah, dan setelah memahami apa yang sedang terjadi, Zhao Xingmo menoleh ke Zhang Xuan dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu bahwa pemuda itu adalah pembuat onar, tetapi tentu saja yang terakhir tidak harus melakukan ini selama seleksi sekunder. Ini terlalu banyak. Bagi seorang kandidat untuk menghilangkan semua yang lain sendirian, bagaimana dia bisa melaporkan masalah ini ke Sanctum of Sages? Setelah semua kesulitan yang dia lalui untuk mencari kandidat, dia tidak mungkin membawa 1 orang kembali ke Sanctum of Sages bersamanya, kan? Mengesampingkan apakah Sanctum of Sage akan bersedia menerima hasil seperti itu atau tidak, pasti akan ada kegemparan besar dari 8 kerajaan yang diberikan dan berbagai klan Sage tingkat 3. Zhao Xi, hukum tidak menghukum massa. Jika semua orang gagal dalam seleksi sekunder,
itu bisa menjadi pertanda bahwa ada celah besar dalam seleksi sekunder. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menyeimbangkan aturan dan melakukan seleksi lagi? Akan lebih adil bagi para kandidat dengan cara ini. Master Pavilion Yue melirik Zhang Xuan sebelum dengan cepat mengepalkan tinjunya ke arah Zhao Xingmo. Memang, saya setuju bahwa ada kebutuhan untuk putaran seleksi baru juga. Saya pikir itu hanya rasional untuk melakukannya juga. Melihat bahwa ada harapan bagi mereka, Brotherson dan yang lainnya dengan cepat berbicara menyetujui kata-kata Master Pavilion Yue juga. Jika tidak ada babak seleksi baru, mereka semua akan tersingkir di sini. Secara alami, mereka tahu di mana mereka harus berdiri. Ini, Zhao Xingmo ragu-ragu. Dia tidak bisa begitu saja membawa satu orang kembali ke Sanctum of Sages bersamanya, tapi, aturannya adalah aturannya. Jika dia mengubahnya sesuai keinginannya, itu akan membahayakan integritas pilihan. Jika demikian halnya, setiap calon yang gagal dalam seleksi hanya akan menuntut untuk melakukan seleksi ulang sekali lagi, sehingga arti penting dari seleksi tersebut menjadi sia-sia. Saya akan melaporkan masalah ini ke Sanctum of Sages dan meminta para tetua membuat penilaian tentang masalah ini. Zhao Xingmo merenung sejenak sebelum menjawab. Situasinya sudah melebihi otoritasnya. Akan lebih baik baginya untuk melaporkannya ke atas dan meminta mereka membuat penilaian sebagai gantinya. Iya, karena Zhao Xingmo sudah mengatakannya, mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa lagi. Zhang Xi, karena Anda telah menerima warisan yang terkandung di Laguna Pedang kami, saya harap Anda dapat mengembalikannya ke Kekaisaran Qianchong kami. Saya akan berterima kasih sebagai ganti pavilion guru-guru Kekaisaran Qianchong dan guru-guru masternya yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Pavilion Yue menoleh ke Zhang Xuan dan berkata. Sebelumnya, saat guru master lainnya menjelaskan alasan di balik eliminasi mereka, mereka juga berbicara tentang munculnya warisan Maestro Pedang lama juga. Kembali, Zhang Xuan menoleh ke Pavilion Master Yue dengan tatapan yang menunjukkan bahwa orang bodoh sedang berbicara dengannya. Lagun Pedang telah berada di Kekaisaran Qianchong setidaknya selama 10.000 tahun sekarang, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya. Ini hanya menunjukkan bahwa tidak satu pun dari Anda yang pantas mendapatkan warisan. Karena saya memiliki keberuntungan dan kemampuan untuk mendapatkannya, mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda? Zhang Xi, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Sword Lagoon adalah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi di Kekaisaran Qianchong kita, dan itu berfungsi untuk memotivasi guru master yang tak terhitung jumlahnya untuk bekerja lebih keras dan maju dengan berani. Itu telah menjadi pilar spiritual Kekaisaran Qianchong, serta identitas yang berhubungan dengan warga sipil Qianchong. Karena Anda bukan dari Kekaisaran Qianchong, wajar saja bagi Anda untuk mengembalikan warisan kepada kami. Jika Anda membawanya pergi, Anda akan merampok seluruh Confederate Empire dari pilar dan identitas spiritualnya. Pavilion Master Yue menjawab. Kata-katanya tidak berat, dan ada senyum di wajahnya juga. Namun, ada tekad yang jelas dalam kata-katanya yang menunjukkan bahwa dia tidak akan tunduk pada masalah ini. Niatnya jelas, warisan di Sword Lagoon adalah milik Kekaisaran Qianchong. Karena Anda bukan dari negara kami, jangan bermimpi untuk mengambilnya. Jika kamu tidak mengembalikannya, jika terjadi kekacauan di Kekaisaran Qianchong, itu semua akan menjadi kesalahanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan masalah ini ke markas jika itu terjadi. Suara Pavilion Master Yue mungkin lembut, tetapi ancaman keras di baliknya tidak mungkin untuk tidak diperhatikan. Melihat melalui makna tersembunyi di balik kata-kata Master Pavilion Yue, Zhang Xuan terkekeh pelan dan berkata, karena Anda mengklaim bahwa itu adalah pilar spiritual dan identitas Kekaisaran Qianchong Anda, mengapa tidak ada yang mendapatkannya selama 10.000 tahun terakhir? Untuk meninggalkan warisan yang tergeletak di debu, mencegahnya membawa kemakmuran bagi generasi yang akan datang, bukankah pavilion guru-guru Anda sedikit terlalu tidak kompeten? Petik 2. Bibir Pavilion Master Yue berkedut setelah mendengar kata-kata itu, dan wajahnya berubah merah. Mencoba memeras warisan dari orang lain karena Anda tidak dapat memperolehnya sendiri, apakah ini cara pavilion guru-guru Kekaisaran Qianchong beroperasi? Sepertinya saya benar-benar harus melaporkan masalah ini ke markas besar dan meminta mereka melihat budaya yang lazim di sini. Zhang Xuan melanjutkan. Ini, Zhang Xi, aku hanya khawatir reputasimu akan terpengaruh jika kamu menyimpan warisan bersamamu. Aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu, mengetahui bahwa dia tidak berada di sisi alasan, Pavilion Master Yue hanya bisa kebobolan. Kau khawatir reputasiku akan terpengaruh. Pavilion Master Yue, saya harus mengatakan bahwa Anda tidak perlu khawatir. Namun, kebetulan ada sesuatu yang ingin saya laporkan ke markas yang menurut saya mungkin ingin Anda khawatirkan. Zhang Xuan menjawab dengan dingin. Boleh aku tahu ada apa? Sebuah firasat tidak menyenangkan datang ke Pavilion Master Yue, dan alisnya mulai sedikit berkedut karena khawatir.
Zhao Xi adalah orang yang memilih lokasi seleksi sekunder, dan bahkan sebagai kandidat, kami tidak mengetahui lokasi sebelumnya. Namun, tidak lama setelah memasuki Sword Lagoon, saya bertemu dengan penyergapan. Saya curiga seseorang di dalam telah dengan sengaja membocorkan berita tentang seleksi sekunder kepada musuh saya untuk menyakiti saya. Oleh karena itu, saya berharap agar aliansi kerajaan menyelidiki masalah ini dan memperbaiki keluhan saya. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan mengesankan. Akan terlalu berlebihan untuk mengabaikan kehadiran Jiling Zhen dan Jiling Feng di Sword Lagoon sebagai suatu kebetulan. Kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia akan berada di sana untuk seleksi sekunder. Baru kemarin dia memukuli pavilion Master Yue, jadi yang terakhir memiliki motif untuk menikamnya dari belakang. Selain itu, kemungkinan besar Zhao Xingmo telah mendekati Master Pavilion Yue untuk mendapatkan bantuannya dalam membantu mengordinasikan hal-hal lain tentang pemilihan sekunder untuk memastikan bahwa itu akan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kemungkinan dia mengetahui lokasi seleksi sekunder sebelumnya juga. Jadi, selain Pavilion Master Yue, Zhang Xuan tidak bisa memikirkan orang lain yang akan dan bisa melakukan hal seperti itu. Sedikit kengerian yang mendalam tercermin di kedalaman mata Pavilion Master Yue, tetapi dia tahu lebih baik daripada membiarkannya muncul di wajahnya. Dengan nada yang mengingatkan pada seorang senior yang dengan baik hati menasihati seorang junior, dia berkata dengan tenang, "Zhang Xi, karena kamu telah lolos tanpa cedera dan bahkan mendapatkan warisan, masalah ini dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Jangan meledakkan sesuatu atau itu akan berdampak buruk pada pavilion guru-guru. Mengapa Anda tidak menyerahkannya ke pavilion guru-guru Kekaisaran Qianchong kami untuk menangani masalah ini? Aku berjanji padamu bahwa aku akan membasmi pelakunya dan aku akan menyerahkan warisan dari Old Sword Maestro ke markas besar dan melaporkan kejadian selama 2 hari terakhir kepada mereka. Adapun apa yang akan mereka lakukan tentang masalah ini, itu bukan urusan saya." Zhang Xuan menyela dengan dingin, berbicara dengan suara tegas. Jika bukan karena banyak kartu truf yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya, dia pasti bisa dibunuh oleh Jiling Feng. Untuk kepala pavilion guru-guru untuk berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti seorang penatua dari pavilion guru-guru aliansi kekaisaran, hanya kejahatan ini sendiri sudah cukup untuk menyeret pavilion Master Yue ke asapnya. Adapun secara spesifik bagaimana pavilion guru-guru aliansi kerajaan akan menangani masalah ini, Zhang Xuan tidak tertarik untuk mengetahuinya. Aku, pavilion Master Yue kehilangan kata-kata. Memikirkan nasib yang akan menimpanya, wajahnya menjadi pucat pasi, dan tubuhnya ambruk lemah ke tanah. Dia memang orang yang membocorkan berita tentang keberadaan Zhang Xuan kepada Jiling Feng. Jika tidak ada yang menyelidiki masalah ini, dia mungkin masih bisa lolos tanpa hukuman. Namun, jika markas juga diseret ke dalam masalah ini, tidak mungkin dia akan lolos dari apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, itu sama dengan melukai saudara-saudaranya sendiri, dan pavilion guru-guru tidak akan pernah mentolerir tindakan seperti itu. "Zhang Xi, apa yang terjadi?" Menyadari ada sesuatu yang salah dari percakapan di antara keduanya, Zhao Xingmo mau tidak mau bertanya. "Zhao Xi, inilah yang saya hadapi setelah memasuki Sword Lagoon. Anda bisa melihatnya." Dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan memberikan token giok. Melihat melalui konten di token giok, kulit Zhao Xingmo dengan cepat berubah menjadi pucat. Dia adalah orang yang telah menetapkan aturan dan detail dari seleksi sekunder, dan ini termasuk lokasinya juga. Dia telah membuat banyak persiapan untuk memastikan bahwa berita tidak akan bocor sebelumnya, namun, Zhang Xuan masih disergap. "Yue Yikuan, beraninya kau melakukan hal seperti itu di bawah kelopak mataku. Sangat baik, saya akan melaporkan masalah ini ke markas besar atas nama Sanctum of Sages. Anda sebaiknya memiliki alasan bagus yang disiapkan untuk itu saat itu." Zhao Xingmo berteriak dengan dingin sebelum mengayunkan lengan bajunya dengan dingin. "Zhao Xi," wajah pavilion Master Yue pucat pasi. Sanctum of Sages adalah lembaga pelatihan guru-guru tertinggi di bawah pavilion guru-guru, dan posisinya lebih tinggi daripada pavilion guru-guru aliansi kekaisaran. Jika Zhao Xingmo melaporkan masalah ini dalam kapasitasnya sebagai pemandu dari Sanctum of Sages, markas besar pasti akan mengawasi masalah ini juga. Dengan kata lain, benar-benar tidak ada jalan keluar baginya lagi. Pada awalnya, yang dia inginkan hanyalah membalas dendam untuk saudara laki-laki istrinya dan membuat sosok tidak penting dari Kekaisaran Qing Yuan mengetahui bahwa seorang guru Master Bintang 8 Kuasi bukanlah seseorang yang mampu dia hina. Namun, ketika mencoba melakukannya pihak lain, dia akhirnya menggambar api pada dirinya sendiri sebagai gantinya. Masa depan, kedudukan, dan reputasinya, semua ini akan berakhir sia-sia. Dari kepala pavilion guru-guru Kekaisaran Qianchong yang dihormati, dia akan segera menjadi penjahat yang dicemooh. Kalau saja dia tahu bahwa ini akan terjadi padanya, dia tidak akan pernah melawan Zhang Xuan. Pada saat ini, pavilion Master Yue merasa sangat menyesal atas tindakannya.
Ayo pergi. Tidak peduli dengan paviliun Master Yue, Zhang Xuan dengan cepat naik ke kren Zhao Xingmo dan mulai terbang kembali ke kota Qianchong. Segera, mereka tiba kembali di paviliun guru-guru. Zhang Xi, aku minta maaf telah mengecewakanmu. Setelah melihat Zhang Xuan, Zhang Jiuxiao segera berjalan ke depan dan meminta maaf dengan sedih. Zhang Xuan telah menghabiskan banyak waktu dan upaya padanya untuk membantunya memasuki Sanctum of Sages, tetapi dia akhirnya menjadi orang pertama yang tersingkir dalam seleksi sekunder. Sementara dia merasa putus asa karena kegagalannya, dia merasa lebih menyesal karena mengecewakan Zhang Xuan. Bagaimana bisa dieliminasi tak lama setelah seleksi dimulai? Zhang Xuan bertanya dengan penasaran. Wajah Zhang Jiuxiao berubah merah. Aku diserang oleh pedang. Ternyata tak lama setelah mendarat di Sword Lagoon, Zhang Jiuxiao mendapati dirinya diserang oleh pedang tingkat menengah Sein terbaik. Saat pedang itu menggunakan kekuatan yang jauh melampaui kemampuannya, tidak butuh waktu lama bagi token gioknya untuk hancur. Itu kemungkinan besar Jiling Feng's Sword of Fine Whispers. Setelah bertanya tentang penampilan pedang itu, Zhang Xuan menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Karena Jiling Feng telah melakukan penyergapan untuknya di Sword Lagoon, dia pasti telah menggali latar belakangnya juga. Mungkin karena khawatir Zhang Jiuxiao akan menggagalkan semuanya, mengingat hubungan antara keduanya, Jiling Feng memilih untuk melenyapkannya sejak awal. Aku benar-benar mengecewakan harapan yang kamu miliki untukku kali ini. Zhang Jiuxiao menundukkan kepalanya karena malu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi pemuda di depannya. Pada saat ini, suara Zhao Xingmo tiba-tiba terdengar. Karena kejadian tak terduga yang terjadi di seleksi sekunder, hasilnya akan dibatalkan. Semua orang akan mengikutiku ke Sanctum of Sages untuk berpartisipasi dalam seleksi akhir. Hasilnya akan dibatalkan. Zhang Jiuxiao terkejut. Zhang Xi, apa yang terjadi? Tunggu sebentar, bukankah seleksi sekunder harus berlangsung selama 3 hari penuh? Kenapa kalian semua kembali begitu cepat? Saat dia dibawa keluar dari Sword Lagoon tepat setelah dia tersingkir, dia tidak menyadari kejadian setelahnya. Kandidat yang tersisa mengeroyok saya, mencoba untuk melenyapkan saya, dan saya secara tidak sengaja melenyapkan mereka semua, jawab Zhang Xuan. Kamu secara tidak sengaja melenyapkan orang lain. Zhang Jiuxiao tercengang.